Desa Kedung Kluwih yang letak desanya dekat dengan Beran merupakan wilayah pertanian yang makmur karena warganya mampu memanfaatkan Sungai Corah untuk pengairan. Suatu pagi warga Kedung Kluwih geger karena di tepi Sungai Corah tergeletak seorang pemuda bernama Sutamtama dalam keadaan pingsan dan terluka parah. Dengan pakaian lusuh, Sutamtama hanya membawa bungkusan yang berisi sebuah kenong, alat musik khas Jawa yang bentuknya seperti gong tetapi lebih kecil diameternya, yaitu sekitar 25 cm. Tidak ada satu warga pun yang berani menolong karena khawatir dia seorang tentara pemberontak. Kala itu ada janda tua bernama Nyai Jambul yang merasa kasihan dan memberanikan diri merawat Sutamtama. Kesehariannya Nyai Jambul hidup bersama keponakan perempuannya bernama Nini Semi. Keadaannya yang miskin menyebabkan Nyai Jambul tidak mampu membawa Sutamtama berobat ke tabib maupun dukun. Luka Sutamtama hanya diolesi dengan tumbukan daun pohon kemelanding dan memberinya minum dengan perasan daun pohon asam. Rupanya takdir memihak Sutamtama, nyawanya terselamatkan dan lukanya semakin membaik. Keteladanan Nyai Jambul dan Nini Semi berbuah manis, Sutamtama sembuh dan sehat seperti semula. Diam-diam Nini Semi menaruh hati. Terlebih Sutamtama juga rajin bekerja. Dari pagi sampai sore Sutamtama mencari kayu ke hutan semanggi dan pulang membawa kijang hasil buruannya. Cinta Nini Semi tidak bertepuk sebelah tangan, Sutamtama melamarnya. Pada malam pernikahan, Sutamtama diusir oleh pemuda kampung dengan alasan desa Kedung Kluwih akan diserbu pasukan dari kota raja. Tapi Sutamtama menolak dan melawan puluhan pemuda tadi. Banyak pemuda yang berhasil dibuatnya pingsan sehingga yang lainnya ketakutan. Tetapi demi keselamatan Nini Semi, ia memutuskan menyerah. Dengan bekal seadanya keduanya meninggalkan desa Kedung Kluwih. Di sebuah tanah lapang yang tandus, mereka berhenti karena Sutamtama merasakan demam dan panas di tubuhnya. Sampai keesokan harinya keadaannya tidak berubah. Akhirnya mereka berdua berteduh di bawah rumpun bambu. Sutamtama merasa haus dan sang istri berusaha memberinya minum. Tapi sayang airnya tumpah, Sutamtama pun tak sampai hati melihat wajah istrinya yang merasa bersalah. Akhirnya ia mengambil tanah yang masih basah itu dan memasukkan ke mulut sambil menghisapnya. Ajaib, tidak berapa lama demam dan panasnya sembuh. Tanah tersebut dianggap berkhasiat atau ampuh. Tradisi makan tanah ini berlanjut. Kegiatan makan tanah tersebut dikenal sebagai tradisi ngampuh dan daerahnya disebut dengan desa ngampuhan atau ngampon. Setelah sembuh, Sutamtama berusaha mencari sumber air dengan cara menancapkan ranting beringin dan menanam biji asem di beberapa tempat. Setelah beberapa hari hanya ada satu tempat yang bisa menumbuhkan biji asem dan menyemaikan ranting beringin tersebut, yaitu di tanah yang tandus atau dalam bahasa Jawa Bero, dan disitulah diberi nama desa Beran. Di tempat itulah akhirnya mereka berdua tinggal. Ternyata sumber air di bawah pohon beringin dan pohon asem tersebut sangat melimpah sehingga cukup pula mengairi tanah di sekitarnya. Anehnya bersamaan dengan itu kekeringan beralih melanda desa Kedung Kluwih, air Sungai Corah mengering. Para pemuda yang dulunya menentang pernikahan ini Semi dengan Sutamtama minta maaf. Dengan menahan malu, mereka minta agar diizinkan tinggal di sekitar sumber air. Sutamtama mengizinkan dan mulailah mereka membagi-bagi tanah. Sutamtama memilih tinggal di dekat rumpun bambu yang kemudian menjadi dusun Ngampon. Untuk menghormati jasa Sutamtama dan menandai keberadaannya di Beran, maka kenong peninggalannya digantung di pohon asem yang masih muda, sehingga lama-kelamaan pohon asem menjadi melengkung seperti roboh. Tempat tersebut dikenal sebagai Asem Rubuh. Setiap tahun sekali, pada hari Rabu Wage di bulan Selo, yaitu nama bulan dari 12 nama bulan Jawa, warga setempat mengadakan kegiatan gas deso atau sedekah bumi sebagai pesta kelahiran desa Beran.